Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, di darus kita setiap Jumat malam ba'dal maghrib untuk mempelajari ilmu alat yakni kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Tentunya kita niatkan yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita niatkan sebagai bentuk usaha kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang petunjuk di dalam agama Islam ini, agamanya Allah, semuanya berbahasa Arab. Maka kita mempelajari ilmu alat ini bertujuan untuk memahami agama tersebut. Kemudian melanjutkan pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu kita sudah murojaah ya, murojaah apa yang telah kita lewati setelah lama liburan. Sekarang kita langsung lanjutkan aja. Jadi membaca buku atau matan Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Di pertemuan kali ini kita masuk pada bab marfu'atil asma. Ya, kalau di kitabnya di halaman 11. Di halaman 11 yang kitab matannya. Kita baca dulu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun. Wahiyya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Terjemahannya, jadi ini sebetulnya bukan terjemahan ya, tapi kita kasih penjelasan secara ringkas karena berikut ini adalah istilah-istilah yang harus kita kenali. Istilah-istilah yang harus kita kenali, kita hafalkan dan kita biasakan, karena memang itu akan selalu digunakan di dalam nahwu. Sebagaimana istilah isim, fi'il, huruf, itu kan kita sudah terbiasa dengan istilah tersebut. Nah, maka di sini ada istilah-istilah baru bagi yang baru belajar. Di sini judulnya Babu Marfu'atil Asma'i. Artinya bab tentang isim-isim yang dirofakkan ya. Atau kalau kita urut secara terjemahnya itu bab, itu kan bab, pintu pembahasan. Marfu'at itu yang dirofakkan, dia jamak, berarti perkara-perkara yang dirofakkan. Marfu'at itu jamak muannats salim, artinya perkara-perkara yang dirofakkan. Al-asma'i dari isim-isim.
Berarti perkara-perkara yang dirofakkan dari isim. Itu terjemah secara letterlet. Kalau terjemah bebasnya biar gampangnya, ini adalah bab tentang isim yang dirofakkan. Bab tentang isim yang dirofakkan. Nah, kalau kita dengar kata isim, maka bayangan kita sebagaimana macam-macam isim yang sudah kita pelajari. Ada isim apa saja? Ada isim di nahwu ya. Ada isim mufrad, ya, isim musanna, urutkan 1, 2, kemudian jamak. Jamaknya ada jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Kemudian ada isim yang 5 itu apa? Al-asmaul khamsah. Nah, kemudian kalau di sini belum ada maksur mankus ya. Satu lagi isim yang tidak bertanwin apa? Al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, isim-isim itu nanti kapan dibaca rofa dengan tandanya masing-masing. Nah, kalau kita dengar istilah yang tadi dirofakkan, apa bayangan kita kalau dengar kata dirofakkan? Ya, diakhiri dengan harokat dhammah atau yang menggantikannya. Ya, kita sudah sudah tahu rofa itu tidak hanya dengan dhammah, berarti ada tambahan. Diakhiri dengan dhammah atau yang menggantikannya. Sebenarnya tadi isim-isim yang sudah kita sebutkan, isim mufrad berarti rafa'nya dengan dhammah. Kalau musanna rafa'nya dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Jamak muannats salim dhammah, karena muslimatun bengannya gitu. Jadi bayangkan contohnya biar mudah itu gitu. Jamak muannats salim berarti muslimatun, berarti dhammah. Jamak taksir dhammah. Jamak taksir dengan isim mufrad itu sama. Dia kata dasar soalnya. Kita hanya ngikuti orang Arab aja. Kemudian asmaul khamsah dengan wawu, abu, akhu, hamu. Kemudian al-ismul ladzi la yansarifu dengan dhammah tapi tanpa tanwin, misalnya gitu ya. Dhammah tapi tanpa tanwin. Nah, kemudian di sini nanti ya, ini isim-isim tadi dibaca rafa' itu bukan karena kemasukan amil yang bisa dihitung sebagaimana pada babul af'al yang lalu, bab tentang fi'il. Kalau bab tentang fi'il itu kan fi'il yang mu'rab yang bisa di-i'rab, fi'il apa? Fi'il mudhari ya. I'rabnya apa? Asalnya i'rabnya apa? Marfu. Ya, marfu ketika tidak kemasukan amil, nasab dan jazm. Nah, kemudian kapan dia berubah dari marfu? Ketika ada amil nasab yang masuk. Kapan dia majzum? Ketika ada amil jazm yang masuk. Nah, di situ kan ada amil-amilnya disebutkan. Amil nasab ada an, lan, idzan, kailam, mukailam, juhud, seterusnya. Amil jazm lam, lama, alam, alama, dan seterusnya. Nah, itu kan ada amil-amilnya ya. Nah, kalau untuk isim, nah kita masuknya bab isim. Kalau sekarang isim-isim yang dirofakkan itu bukan amil seperti itu. Kalau amil seperti itu nanti masuknya di majrurat, harfu jar saja. Harfu jar. Ya. Kalau di sini marfu'atul asma itu kapan isim-isim tadi dibaca rofa itu tergantung kedudukannya, istilah itu dalam kalimat. Paham ya? Jadi i'rab itu kita tambah lagi. Selama kemarin kan kita tahunya apa itu i'rab? Perubahan akhiran kata dalam satu kalimat ya. Dan dia menentukan kedudukan dia dalam kalimat tersebut. Jadi nanti mempengaruhi makna, mempengaruhi artinya dia kedudukan dalam kalimat. Nah, itu namanya i'rab tuh gitu. Nahwu itu ilmu yang pelajari perubahan akhiran kata. Lah perubahan akhiran kata itu namanya i'rab. Nah, perubahan akhiran kata fungsinya apa? Menentukan kedudukan dia dalam kalimat itu apa. Kalau ini nahwu, kalau shorof kan perkata. Kalau nahwu dalam satu susunan kalimat. Nah, marfu'ah
atau marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan itu ada 7. Ada 7. Sab'atun nya 7. Al marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirafa'kan ada 7. Wahia, dan dia itu adalah gitu. Wahia itu dan dia itu adalah, terjemah ringkasnya yaitu gitu. Yang pertama al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Ya. Kita ingatkan lagi. Kita nahwu ini membahas al-fa'ilu, kita katakan sebagai fa'il. Jangan campur dengan shorof isim fa'il. Beda. Kalau shorof itu isim fa'il, kalau nahwu fa'il. Kalau isim fa'il itu berpola. Ada rumusnya. Rumusnya kalau dalam sulasi mujarad yang kita sebagai pemula itu rumusnya fa'ilun. Itu shorof. Kalau nahwu fa'il itu ndak ada wazannya, ndak ada polanya. Nama orang bisa, fa'il itu juga bisa. Isim maf'ul bisa jadi fa'il kalau dalam nahwu. Isim zaman makan bisa jadi fa'il, gitu. Masdar bisa jadi fa'il. Nah, karena al-fa'il dalam nahwu itu artinya pelaku. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya pelaku atau subjek. Nah, itu kita sampaikan pengertian mudahnya dulu. Nah, meskipun nanti penulis akan merinci, di bawahnya itu kan ada babul fa'il, nanti berikutnya bab al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, berikutnya ada bab mubtada, berikutnya ada bab khobar dan seterusnya. Nah, ini kita sampaikan secara ringkas dulu, kenalan dulu apa sih fa'il. Fa'il itu secara ringkas dia adalah pelaku atau subjek dalam kalimat. Nah, kemudian yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu artinya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi memang perlu dirinci ya. Al-marfu'at. Fa'il ini namanya pelaku. Yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini secara arti aslinya dia adalah objek yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, ini kan pelaku nama lainnya apa? Subjek gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi objek yang tersebut pelakunya atau subjeknya. Nah, ini dikatakan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini dalam buku lain namanya adalah ya naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il, pengganti subjek gitu ya. Pengganti subjek. Meskipun dalam bahasa Indonesia tidak ada sebetulnya dalam susunan tata bahasa Indonesia itu pengganti subjek tidak ada itu ya istilahnya. Tapi secara kalimatnya ada, nanti ada ini. Nah, itu naibul fa'il. Jadi objek yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, aslinya dia itu objek, namun dia nanti menduduki kedudukan si fa'il. Nah, nanti rinciannya kita lanjutkan aja.
Kita sebutkan satu persatu dulu. Kemudian yang ketiga al-mubtada. Al-mubtada, nah, ini kita kasih pengertian bahasa Indonesia saja, itu adalah permulaan. Permulaan kalimat, nah, atau kita tambah isim ya. Isim permulaan kalimat. Jadi mubtada. Kalau di sini nanti definisinya ya, kita. Kemudian yang keempat, 3 dan 4 itu berkaitan ya. Khobaruhu. Ada ya. Hu-nya ini kembali ke mubtada. Nah, jadi ini khobaruhu ini adalah ya, kata yang menerangkan mubtada. Khobaruhu. Nah, mubtada dan khobar ini satu rangkaian. Dan yang kelima, semukana wa akhawatiha. Nah, ini hasilnya adalah isimnya kana dan saudarinya kana. Kemudian 6 khobaru inna wa akhwatiha. Nah, ini khobarnya ya. Inna dan saudari-saudarinya. Sedangkan yang ke-7 itu adalah at-tabi'u lil marfu. Ya. Ini ada 4. An-na'tu wal-atfu at-taukid al-badal. An-na'tu atfu taukid al-badal. Nah,
Jadi yang pertama kita ulangi dulu. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu itu insyaallah kita mudah memahaminya dengan istilah tadi pelaku. Pelaku suatu perbuatan. Nah, ciri-cirinya dia terletak setelah fi'il maklum. Ciri-cirinya terletak setelah fi'il maklum. Jadi kalau fa'il di sini ya ciri-cirinya terletak ya, setelah fi'il maklum. Nah, ini antum harus tahu fi'il maklum itu apa. Nah, sedangkan yang kedua naibul fa'il atau maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu dia terletak setelah fi'il majhul. Nah. Contohnya kita kasih contoh fa'il misalkan qama Zaidun. Contoh lainnya kataba Aliyun. Kemudian adapun fi'il al-maf'ul ladzi yusamma fa'iluhu ini misalkan ini tak tambah dulu kataba Aliyun ad-darsa misalkan di sini. Nah, kalau di sini contohnya darsu. Qama Aliyun. Qama Zaidun. Artinya apa? Zaid telah berdiri. Nah, di sini qama ini adalah fi'il maklum. Ya. Qama Zaidun. Apa sih fi'il maklum pengertiannya? Ya, maklum itu artinya diketahui pelakunya. Makanya di sini ada pelaku atau bahasa Indonesia fi'il maklum itu kata aktif. Ya, kata aktif. Seperti di sini kataba Aliyun ad-darsa. Ya. Kataba Aliyun ad-darsa ini nerjemahkannya bagaimana? Ali telah menulis pelajaran. Nah, di sini Ali menulis, saya ringkas ya, tidak usah saya kasih telah, tulis pelajaran. Nah. Menulis ini kan fi'il maklum, ya kan? Kataba ini adalah fi'il maklum, atau kata aktif, ya. Kata aktif. Yang biru ada? Biru ada. Biru. Kalau yang hitam masih ada ini. Ya. Iya. Ya. Ini kata aktif ya. Maka di sini kataba Aliyun ad-darsa. Nah, Aliyun di sini sebagai fa'il. Nah, artinya apa fa'il? Pelaku. Nah, karena Ali adalah orang yang melakukan penulisan. Nah, ini namanya fa'il. Sampai sini paham? Kenal namanya fa'il? Kenal ya namanya fa'il ya. Qama Zaidun, maka Zaidun ini fa'il. Nah, maka dalam bahasa Arab
Kalau ada kalimat seperti ini, qoma fi'il ma'lum, kataba fi'il ma'lum, setelahnya itu kok sebagai fa'ilnya, kok sebagai pelakunya, maka harus mau nggak mau ya dibaca rofa. Paham kaitannya? Jadi setiap kata gitu, yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan makna pelaku, maka dia marfu'at, dirofakkan. Maka dia dirofakkan. Paham? Jadi setiap kata yang terletak setelah fi'il maklum dan menunjukkan sebagai pelaku, maka dia dirofakkan. Nah, dirofakkannya ya dengan tandanya dia masing-masing. Kalau Zaidun berarti dhammah, Aliyun berarti dhammah. Kalau misalkan abuka, maka ya pakai wawu. Jadi misalkan kita kasih contoh yang lain, qoma, bapaknya Zaid misalkan, maka Abu Zaidin. Nah, kalau di sini kan Zaid telah berdiri. Kalau di sini artinya bapaknya Zaid telah berdiri. Kalau di sini qoma Abu Zaidin, yang berdiri bapaknya apa Zaid? Bapaknya kan, pelakunya kan berarti si bapaknya, bukan Zaidnya. Nah, sehingga yang dibaca rofa adalah bapaknya itu, abunya. Lah cuman alamat rofanya tidak seperti Zaid. Kalau Zaid kan alamat rofanya dhammah. Kalau abu alamat rofanya wawu, karena dia asmaul khamsah. Jadi nggak mungkin di sini qoma Abi Zaidin, itu nggak mungkin. Salah kalau ada orang mengatakan qoma Abi Zaidin atau qoma Aba Zaidin, itu tidak mungkin. Maka di sini qoma Abu Zaidin, karena abu ini sebagai pelaku. Nah, ini namanya fa'il. Dikenali dulu, namanya fa'il itu pelaku. Jadi setiap kata yang menunjukkan dia pelaku pasti dia fa'il dan dibaca rofa. Ya, dibaca rofa dengan tandanya masing-masing. Nah, adapun yang kedua, al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ini harus paham dulu fa'il. Kalau fa'il belum paham, nanti ini juga akan bingung. Makanya kita tekankan dulu, fa'il sudah paham, insyaallah pelaku sudah paham, pelaku yang melakukan satu perbuatan. Nah, sekarang kita ambil contoh yang di sini, kataba Aliyunid darsa. Ali telah menulis pelajaran. Nah, di sini Ali fa'il sudah lewat. Paham? Ad-darsa tadinya fathah. Kenapa? Karena ini adalah maf'ul. Ya. Maf'ul atau dia objek. Paham? Nah, ini maf'ul objek. Kemudian di sini, nah, ini kalau tidak ada harokatnya, sebagaimana kemarin di syaraf kita memprediksi cara bacanya. Nah, di sini kalau tulisan seperti ini kita baca kataba, kan telah menulis. Secara akal itu tidak mungkin bisa diterima, nggak masuk akal. Kataba berarti di sini kan telah menulis, berarti adar su, karena kataba itu fi'il maklum. Fi'il maklum itu butuh pelaku. Ya kan, telah menulis. Sopo sing nulis kan gitu. Lah, siapa yang menulis belakang adarsu? Apakah mungkin ini adarsu? Berarti pelajaran telah menulis. Kan tidak mungkin. Ya kan? Maka di sini ini tidak mungkin dibaca adarsu, ini juga tidak mungkin dibaca kataba. Mau nggak mau, sorofnya kita main. Kita dua pilihan kan di sini, ada pilihan kataba, ada pilihan kutiba. Nah, maka di sini dibaca kutiba. Nah, artinya apa kutiba? Telah ditulis. Apanya yang telah ditulis? Ad-darsu. Jadi pelajarannya telah ditulis. Nah, siapa yang nulis? Tidak tahu. Kan tidak disebutkan. Lam yusamma fa'iluhu. Ya. Pelajaran itu telah ditulis. Siapa yang nulis? Tidak tahu. Karena dikatakan di sini al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, objek yang tidak disebutkan pelakunya. Jadi di sini itu ad-darsu aslinya itu objek. Tapi dia dipindah ke sini. Nah, makanya nama lainnya, karena ini adalah fi'il itu butuh fa'il, tapi di sini fi'ilnya majhul, maka butuhnya naibul fa'il, pengganti fa'il.
Bisa dipahami? Ya, prosesnya memang harus berproses, namanya nahwu gitu. Pelan-pelan berproses itu. Nah, jadi paham fa'il, kemudian paham naibul fa'il. Nah, misalkan contoh-contoh kalimat yang lain, misalkan ada kalimat yang kita tuh secara akal memang mau nggak mau terima seperti itu. Misalkan kalimat nah ini kita bisa baca apa? Kita bisa baca khalaqa. Kalau khalaqa artinya menciptakan, maka di sini al-insan artinya manusia. Kalau kita baca khalaqa, ini berarti al-insan berarti manusia telah menciptakan. Bisa nggak manusia menciptakan? Tidak bisa, maka ini salah. Maka di sini bacanya khuliqal insanu. Nah, kalau kita maksa baca khalaqa, khalaqal insan, ya ini harusnya khalaqal insana. Harusnya gitu. Tidak mungkin sebagai fa'il. Nah, lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya dia mungkin kembali, dia disembunyikan di sini, tapi ada tempat kembalinya. Karena kata fi'il madhi, nah, kata dasar fi'il madhi khalaqa artinya kan dia seorang laki-laki telah menciptakan. Fa'ala kan dia seorang laki-laki telah berbuat. Kemudian fa'ala, mereka berdua laki-laki telah berbuat. Fa'alu, mereka banyak laki-laki telah berbuat. Itu diingat terjemahannya gitu. Nah, kalau kita maksa khalaqal insana, maka di sini ada dhamir yang disembunyikan yang kembali ke belakang. Ini bisa jadi apa? Takdirnya adalah Allahu. Allahu khalaqal insana, jangan itu. Allah telah menciptakan manusia. Cuman di sini beda lagi. Allah di sini bukan fa'il. Bukan fa'il karena di awal kalimat. Kalau fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Nah, ini nanti masuknya ke mubtada. Allah di sini nanti masuknya ke mubtada. Nah, ini kita fokusnya di sini dulu. Ini adalah fi'il, kemudian harusnya butuh fa'il tapi fa'ilnya disembunyikan. Berarti ini ada huwa yang disembunyikan, dhamir mustatir namanya. Nah, huwa yang disembunyikan, kemudian insana. Nah, atau itu tadi bacanya khuliqal insanu. Nah, jadi kalau kita membaca khuliqal insanu, manusia telah diciptakan. Jadi intinya al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, namanya adalah naibul fa'il, itu adalah asalnya dia maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dia menggantikan kedudukan fa'il karena setelah fi'il. Cuman bedanya itu tadi, kalau fa'il terletak setelah fi'il maklum, kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Ya, jadi kuncinya ini aja. Kuncinya ini ya. Jadi diingat-ingat. Nah, ini adalah fa'il. Sedangkan naibul fa'il itu ini. Terletak setelah fi'il majhul. Terletak setelah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul atau fi'il maklum, apakah ini saja? Kan tidak. Fi'il kan kalau ini yang kita sebutkan kan fi'il madhi. Ya, kataba fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaktubu. Ini bisa diganti, berarti yaktubu aliyunid darsa, yaktubu aliyun. Boleh. Ya, kan kataba yaktubu. Paham ya? Khalaqa juga gitu. Khalaqa bisa juga menjadi yakhluqu, yakhluqul insana. Kalau dirubah majhul berarti kalau yaktubu menjadi yuktabu, yuktabu. Nah, kalau yakhluqu berarti yukhlaqu. Nah, itu sorofnya juga harus mutkin ya. Makanya sorof kita awali dulu pelajarannya sorof dengan sepekan pertemuan 2 kali. Kita tekankan di sorof dulu. Paham? Ada pertanyaan?
Ya. Cirinya fa'il paling gampang itu. Ya. Adapun wujudnya fa'il, nah itu nanti ada dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau zahir itu nampak seperti ini tadi. Ini zahir itu disebutkan namanya, kata Ba'aliyun. Nah, kalau dhamir disembunyikan seperti ini dhamir. Disembunyikan. Kalau ciri-cirinya jelas, ciri-cirinya insyaallah ini. Terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan sebagai pelaku. Karena di sebagian definisi para ahli bahasa mendefinisikan fa'il itu adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'il ma'lum wa yadullu ala fa'il. Nah, atau yadullu ala man fa'alal fi'li. Fa'alal fi'la. Artinya fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang terletak setelah fi'il maklum dan menunjukkan makna pelaku. Nah, itu definisi fa'il. Nah, kalau di sini nanti di bawah itu, bawahnya matan yang kita baca kan fa'il huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Cuman itu aja. Nah, itu artinya isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Nah, fi'ilnya itu fi'il maklum. Berbeda dengan naibul fa'il atau al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau dia jurma memang panjang namanya naibul fa'il, ya. Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini dua di sini, ini dasar. Harus paham juga dulu. Kemudian nanti mubtada khobar itu juga dasar. Nah, baru yang nomor 5 dan 6. Nah, nomor 5 ini berkaitan dengan fa'il juga, namun masuk ke mubtada khobar. Kalau nomor 6 ini masuk ke mubtada khobar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini kita kenalan dulu sama fa'il dan al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ada pertanyaan lain? Jadi dipahami ya, fa'il itu pelaku terletak setelah fi'il maklum. Nah, antum harus tahu fi'il maklum itu apa itu loh. Fi'il maklum. Ya, kataba yaktubu itu maklum. Doroba yadribu itu maklum. Jalasa yajlisu itu maklum. Ya, nasara yansuru itu maklum. Alima ya'lamu itu maklum. Maka setelahnya fa'il. Adapun maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu atau naibul fa'il itu terletak setelah fi'il majhul. Fi'il majhul itu gimana? Kalau kataba berarti menjadi kutiba yuktabu. Kalau nasara berarti yang nusira yunsaru. Nah, kalau daraba berarti duriba yudrabu. Alima berarti ulima yu'lamu. Arafa urifa yu'rafu. Nah, itu yang di sorof yang urutan 2 terakhir. Itu fi'il majhul. Tamam. Alhamdulillah, di sini dulu. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.